Gua gak ngerti lagi sama nih karakter. Baru aja kemarin dia nargetin buah Hancock dan nyulik si Kobe. Sekarang dia berulah lagi dengan menyerang anggota bajak laut Hati yang dipimpin oleh Lau. Dan gue ngerasa kasihan banget sama si Lau di sini. Ya gimana gak kasihan, coba pikir lagi deh. Solo versus Squad ngelawan bajak laut yang udah di level Yonko. Ditambah lagi si Lau juga diubah jadi cewek. Nah kan, jujur aja gue gak begitu ngerti dengan konsep bajak laut Hati. Apakah emang si Lau doang yang berpengaruh dari bajak laut tersebut? Tapi gue gak tahu kelanjutannya gimana nasib si Lau. Menurut gue si Lau hanya memiliki beberapa kesempatan aja buat lolos dari kejaran bajak laut Kurohige. Dan dilihat dari chapter kemarin juga, gue ngelihat si Lau sangat kesusahan ya buat nyatasi beberapa serangan dari anggota bajak laut si Kurohige. Dan gue juga gak mau nebak-nebak banget ya nasib dari si Lau. Kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Dan setelah ngebaca chapter ini dan belakang ini gue mantau terus perkembangan dari aksi-aksi bajak laut Kurohige, gue ngerasa kalau emang bener si Teach bakalan jadi musuh terakhirnya si Luffy. Ya mungkin gak terakhir banget ya. Dan kenapa gue beranggapan kayak gitu? Ya menurut gue ada beberapa bajak laut dari generasi terburuk. Dan dari beberapa bajak laut yang terdapat di dalam generasi terburuk, menurut gue yang paling menonjol itu anggotanya si Luffy sama juga si Teach. Apalagi mereka berdua itu menjadi Yonko baru ya dari generasi sekarang. Ditambah lagi si Teach juga udah mulai bergerak buat nyari One Piece. Dia juga udah nyulik si Puding buat ngebaca Poneglyph. Dan pada akhirnya dia pun nyerang si Lau untuk dapetin salinan Poneglyph yang dia dapetin dari Wano. Menurut gue si Teach ini udah siap banget buat ngerebutin One Piece sama si Luffy. Sebenarnya si Luffy dan juga si Teach juga memiliki beberapa persamaan yang mendekati kalau dia bakalan nemuin One Piece. Apalagi mereka berdua menyandang gelar nama di nama mereka. Menurut gue si Teach itu adalah kebalikannya si Luffy. Dari perkembangan karakternya cepat kayak si Luffy, mereka berdua juga mempunyai ambisi satu sama lain. Namun si Teach adalah kebalikan dari si Luffy. Bisa dibilang kalau si Teach itu adalah versi jahatnya si Luffy. Dan hal ini menggambarkan kalau si Teach itu bakalan jadi musuh yang terakhir buat si Luffy. Dan bisa dibilang juga kalau si Teach itu semakin dekat sama One Piece. Dan menurut gue pemburuan bajak laut dari Kurohige itu ya cukup make sense buat ngegambarin kalau One Piece itu udah akan memasuki final saga. Pada awalnya gue gak berharap kalau si Teach itu ya menjadi musuh si Luffy. Namun dengan kejanggalan yang gue pikirkan, ini menurut gue ya, si Teach jarang muncul dari serial One Piece. Sama kehadirannya kayak si Shanks. Sekalinya muncul pasti ngegemparin dunia per One Piece-an. Dipikir-pikir lagi ya menurut gue masuk akal sih kalau si Kurohige itu jadi salah satu karakter yang bakalan jadi kunci alur cerita dari One Piece. Dan menurut gue sekarang Oda udah mulai ngebuka beberapa informasi yang masih misteri yang ada di dalam One Piece. Dan menurut gue perkataan dari Oda Sensei kalau dia bilang bakalan ada pertempuran yang sangat dahsyat yang melebihi dari perang Marineford dan juga Wano Kuni akan segera terjadi. Apalagi yang kita tahu bahwa si Shanks juga udah mulai tertarik dengan One Piece. Dan apakah One Piece akan berakhir dengan perang besar dari beberapa kelompok bajak laut dan juga pemerintahan dunia? Dan kalau dipikir-pikir lagi, emang bener si Oda bilang kalau One Piece akan mempersiapkan cerita dari final saganya. Apakah One Piece akan segera berakhir para nakama? Ya itu semuanya hanya beberapa opini dan teori gue sendiri ya. Yaitu gak ada ngaruhnya sama alur cerita buat kedepannya. Ini hanya pikiran liar gue aja ya. Segitu aja video gue kali ini. Maaf kalau ada informasi yang salah ataupun kata-kata yang melenceng dari dunia per One Piece-an. Gue minta maaf. Dan segitu aja video kali ini. Dan see you next video.